Mertua maunya anak aku diasuh beliau. Aku merasa down, seakan-akan aku tak sanggup mengurus anakku. Sedih banget rasanya. Bukannya disupport malah dibuat down. Hai Bunda, selamat datang di Cerita Bunda Week. Saya Widi Mulia. Kali ini akan membacakan cerita-cerita kiriman Bunda. Cerita yang akan saya bacakan di sini judulnya adalah Hiks Aku Alami Mom, Shaming dari Mertua, Dibilang Asiku Sedikit. Aduh, nama penulisnya Bunda Dana, alamat lokasi di Jakarta. Saat hamil, aku sering membaca dan cari tahu soal mom shaming. Tapi tak pernah kusangka kalau aku akan mengalaminya sendiri. Ya, jika membahas tentang mom shaming pasti nggak ada habisnya. Karena semua ibu mengalaminya dan aku sendiri mengalaminya. Mertua aku selalu membandingkan anak asuhnya dengan anak aku, yang notabene adalah cucu kandungnya. Anak pertama aku dibilang kurus karena nggak aku kasih makan. Sedih banget. Mertua maunya anak aku diasuh beliau. Aku merasa down, seakan-akan aku tak sanggup mengurus anakku. Sampai akhirnya aku melahirkan anak kedua. Mertua pun masih membandingkan anak asuhnya dengan anak-anak aku. Nah, sampai aku disuruh kasih sufor ke anak kedua katanya, daripada kurus kayak kakaknya. ASI aku dikit katanya. Sedih banget rasanya. Bukannya disupport malah dibuat down. Tapi alhamdulillah ada suami yang selalu support. Nah, aku selalu terbuka dengan suami. Jadi suami tahu nih apa yang ibunya lakukan kepadaku. Intinya aku tak mau stres. Dan aku harus yakin bahwa aku bisa mengurus dan merawat anak-anak aku dengan baik. Yeay. Karena semua ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita harus lawan mom shaming. Wah, menarik banget ini topiknya. Sekali lagi tadi mau kasih cerita pengalaman sendiri juga. Tidak enak pasti rasanya dihakimi atau dijudge gitu ya tentang produksi ASI, karena seperti yang Bunda Dana mungkin udah pelajari sebelum punya anak atau selama masa kehamilan, bahwa yang terpenting saat menyusui adalah percaya ke diri sendiri bahwa produktivitas ASI-nya banyak dan lancar. Dan tidak bisa dibandingkan banyaknya seberapa antara ibu yang satu dengan ibu yang lain. Saya bisa ngerasain itu dan betapa kesal ketika ada penghakiman dari orang yang terdekat dan yang kita sayangi gitu. Jadi yang paling penting memang dukungan suami, karena pada saat melewati awal-awal menjadi ibu baru, ketika semua teorinya itu akhirnya bertabrakan dengan prakteknya aku sendiri, memang agak sulit. Tapi ketika kita menjalani berdua suami, akhirnya bisa handle situasi itu dengan baik. Jadi sebenarnya kalau dari aku, mudah-mudahan kalau nanti ada masalah yang mengancam kepercayaan diri tentang pengasuhan anak ke depannya, mungkin dari orang lain gitu, dari waktu ke waktu, maksud saya pasti kita akan tumbuh jadi ibu yang lebih kuat dan lebih tangguh. Dan aku bisa melihat potensi itu ada di Ibu Dana atau Bunda Dana. Ya, sekian ceritanya dan dengerin cerita aku lainnya ya Bun.